Easy go. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Lamdul Mukti dari program studi S1 Manajemen dengan NPM 2501030119. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan project based learning pada mata kuliah aplikasi komputer. Dalam tugas ini, saya akan melakukan pengolahan dan analis data menggunakan Microsoft Excel berdasarkan dataset employee survey. Adapun analis yang akan saya lakukan meliputi pengolahan data, penggunaan pivot table, pembuatan grafik. Langsung saja kita ke tahap pertama. Nah, di sini kita sudah disediakan dataset employee survey. Yang pertama akan saya download terlebih dahulu ya, ke format Microsoft Excel. Lalu akan kita buka. Nah, sudah terbuka teman-teman. Di sini kita disediakan data yang menurut saya kurang rapi nih teman-teman. Mungkin saya rapikan terlebih dahulu menggunakan filter yang di sini. Employee ID ini kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar saja teman-teman. Nah, di sini ada data yang tidak tahu ini data apa teman-teman. Kita delete terlebih dahulu, lalu ini kita rapikan ya mungkin ya. Kita rapikan dulu teman-teman. Nah, sudah rapi teman-teman. Nah, kalau seperti ini kita lebih enak untuk mengerjakan karena employee ID di sini sudah lebih urut dari angka terkecil sampai angka terbesar. Baik, mari kita lihat untuk soal yang pertama. Nah, di sini ada 5 soal ya teman-teman. Mungkin saya akan pindah terlebih dahulu semua soal ke Excel agar terlihat rapi ya teman-teman. Kita langsung mengerjakan saja dari yang paling atas. Nah, di sini kita diberi perintah untuk menghitung jumlah karyawan pada departemen legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi tapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Tapi sebelum itu, kita akan melihat data explanation-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini sudah terbuka ya teman-teman data untuk explanation PJBL employee survey-nya. Ini banyak sekali data penjelasannya. Nah, kita kembali. Di sini kita diberi perintah untuk mencari departemen legal, kepuasan kerja tinggi, dan juga tingkat stres yang tinggi. Kita kembali ke dataset. Kita cari kepuasan kerja. Itu berada di sini. 1 berarti tidak puas atau buruk, 5 berarti puas. Nah, untuk stres, 1 sangat stres, 5 tidak stres. Kita tulis terlebih dahulu teman-teman di pojok sini saja. Mungkin agar ingat saja, stres itu sangat stres itu 1, sangat stres, sangat puas di angka 5. Nah, lalu kita akan mencari jumlah karyawannya. Di sini saya akan menggunakan fungsi COUNTIF. Ya, kita langsung saja pakai fungsi COUNTIF. Pakai S teman-teman, jangan lupa. Nah, ini data yang bukan hanya 1, ada 3 macam ya, dari departemen legal, kepuasan kerja, dan juga stres. Kita akan ke departemen terlebih dahulu, lalu kita pilih legal, kemudian kita ke tingkat kepuasan yaitu di angka 5, lalu di kolom stres teman-teman di angka 1.
Setelah selesai ini kita enter teman-teman. Nah, di sini sudah tertera ya teman-teman jumlahnya, berarti jumlah karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi tapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi ada 25 karyawan. Nah, kita akan lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ini kita diberi perintah untuk menggunakan variabel marital status untuk menganalisis rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori status pernikahan. Lalu kita diberi perintah untuk menentukan kategori rata-rata pengalaman tertinggi dan kategori pengalaman terendah. Kemudian kita menjelaskan. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi pivot table karena menurut saya lebih cepat menggunakan pivot table ya. Tapi untuk cara lain menggunakan fungsi unique dan average if. Langsung saja. Di sini kita pergi ke kolom sisipkan dalam bahasa Indonesia, lalu pivot table. Nah, di tabel dan rentang ini kita pilih semua datanya. Bisa diklik Ctrl A atau kita blok manual seperti ini. Seperti ini teman-teman, dari kolom A sampai kolom B. Nah, jika sudah, kita diberi pilihan antara membuat lembar kerja baru atau mencari lembar kerja yang sudah ada. Sini saya akan meletakkannya di sini teman-teman, di samping dan di bawah soal nomor 1 agar gampang untuk melihatnya. Setelah itu kita tinggal klik OK saja teman-teman. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, yang pertama kita akan menggunakan variabel marital status. Dicentang nanti akan otomatis masuk ke baris. Nah, di sini kita akan ganti dulu menjadi marital status. Nah, setelah itu kita diberi perintah untuk mencari apa teman-teman. Di sini rata-rata pengalaman kerja. Nah, di dataset itu pengalaman kerja pada experience. Kita lanjut teman-teman, berarti kita klik experience. Nah, otomatis ya akan langsung masuk ke nilai. Nah, di sini kan masih jumlah teman-teman. Kita ganti ke angka, ke fungsi rata-rata. Tinggal diklik, nanti ada pengaturan bidang nilai. Kita ganti ke rata-rata lalu oke. Nah, di sini langsung muncul teman-teman jawabannya. Ada angka terendah dan tertinggi. Nah, di sini terendahnya ada pada kalau marital status single, yaitu angka 5,8 sekian. Dan tertinggi terdapat pada kolom widow. Ini ada 19. Nah, nomor 2 selesai ya teman-teman. Di sini terendah, di bawahnya tertinggi. Oke, sekarang kita akan lanjut ke nomor 3 teman-teman. Di sini kita diberi perintah untuk melakukan analisis berdasarkan variabel job untuk menentukan job level dengan rata-rata work level yang tertinggi dan job level dengan rata-rata physical activity hour tertinggi. Sini saya akan menggunakan pivot table lagi teman-teman. Seperti tadi, kita blok datanya dari kolom A sampai kolom B karena mempermudah aja teman-teman. Nah, di sini lembar kerja yang barunya kita letakkan di samping sini saja teman-teman agar tidak saling tumpang tindih. Di bawah sini ya teman-teman, atau di samping sini. Klik lalu kita oke. Nah, di sini seperti tadi teman-teman, perintahnya kita akan mencari job level. Centang pada kolom job level, dia akan otomatis ke bawah baris. Kita ganti dulu ke job level. Kemudian kita akan mencari work life balance. Di sini work life balance
disingkat WLB ya teman. Langsung saja di sini kita ganti lagi ke rata-rata. Nah, muncul lagi teman-teman, di sini tertinggi pada 3,1 dan terendah akan kita gambar dengan di blok dengan kuning, yang warna kuning ya teman-teman, agar membedakan. Lalu di sini kita beri keterangan dulu teman-teman agar tidak tertukar. Terendah, tertinggi. Nah, di sini akan saya ganti juga mungkin agar konsisten teman-teman. Nah, dan selanjutnya job level dengan rata-rata physical activity tertinggi. Sama seperti tadi teman-teman, kita tinggal menambahkan physical activity hour yang disingkat PSA. Oh, di sini tidak disingkat. Lalu ganti lagi ke rata-rata. Nah, di sini ini hiraukan saja teman-teman karena ini ngikut-ngikut yang depan. Nah, jadi yang ini FOMO teman-teman. Nah, di sini nanti langsung muncul juga 2,7, 2, nah di sini kan terlihat yang tertinggi mana, terendah mana, begitu ya teman-teman. Rendah pada 1,9, tertinggi pada 2,7. Nah, jadi nomor 3 selesai. Lanjut kita ke nomor 4 teman-teman. Kita diberi perintah untuk membuat grafik batang bertumbuk menampilkan jumlah karyawan berdasarkan departemen. Nah, ia akan menjadi sumbu E dengan setiap batang dibagi berdasarkan 3 kategori job level. Jadi kita akan memilih 3 saja, padahal di sini ada 5 job, 5 sebenarnya, 1, 2, 3, 4, 5 teman-teman. Tapi kita diperintah 3 ya, kita 3 saja. Pastikan grafik dilengkapi dengan judul, label, dan sumbu, dan legenda yang jelas. Nah, yang pertama akan saya lakukan pivot table seperti tadi teman-teman. Nah, di sini karena mungkin penuh banget ya teman-teman, mungkin saya akan taruh di bawahnya di sini ya teman-teman. Kita oke. Di sini kita akan meletakkan departemen di kolom baris. Kita ganti dulu teman-teman. Kemudian job level letakkan di filter teman-teman, karena kita nanti akan mengambil 3 saja. Nah, untuk nilainya kita akan ambil dari employment ID. Di sini ganti dulu ke itu. Nah, jadi ada total 3025 karyawan. Selanjutnya kita akan pilih job. Nah, di sini kita pilih beberapa item, 3 saja. Junior, senior, dan yang intern. Mungkin saya itu saja sih. Nah, setelah dipilih 3 kategori job level, data akan berbeda lagi teman-teman. Dia akan berkurang menjadi 1873. Nah, kita akan membuat grafiknya. Pertama kita blok datanya, kemudian kita pergi ke sisipkan. Di sini kita pilih kolomnya teman-teman, ada 3, cluster, bertumbuk, dan bertumbuk 100%. Nah, ini kita akan menggunakan yang tempat tengah saja. Kita rapikan. Nah, di sini kita cek apakah sudah ada semua yang diinginkan oleh perintah ini. Ada judul dan label sumbu, label sumbu, judul. Di sini sumbunya sudah ada, judul.
Kita beri judul apa teman-teman? Total, kategori, total karya, kategori intern, junior, dan senior. Karena kita tadi memilih 3 kan? Lalu legenda di sini sudah ada. Nah untuk gaya bakannya, saya akan menggunakan ini ya, seperti ini teman-teman. Oke, lanjut kita diberi perintah untuk mencari 3 insight atau temuan yang menarik dari data tersebut. Kita cari dulu, kita perhatikan. Nah, setelah saya perhatikan di sini terdapat temuan menarik bahwa karyawan terbanyak terdapat pada kategori IT, di mana ada 467 karyawan dan paling sedikit ada di HR. Nah, menariknya lagi, distribusi karyawan mereka itu tidak merata. Lanjut kita ke nomor 5 teman-teman. Nah, setelah saya baca di sini kita diberikan perintah untuk melakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang memiliki lembur dan tidak memiliki lembur. Lalu yang kedua, melakukan pengujian apakah terdapat hubungan antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja. Oke, untuk melakukan analisis tersebut, saya akan memisahkan datanya terlebih dahulu. Kedua data di sini yang diperlukan. Karyawan yang memiliki lembur. Nah, di sini lembur itu have overtime teman-teman. Dimana false itu tidak memiliki dan true itu memiliki lembur. Nah, caranya gampang saja teman-teman. Kita filter, lalu kita pilih yang false atau yang tidak lembur. Nah, tingkat kepuasan berada di kolom W alias job satisfaction. Kita blok lalu kita Ctrl C. Nah, untuk perintah kelima ini saya akan menggunakan sheet baru agar lebih tertata ya teman-teman. Di sini kita tulis ke false. Lalu lakukan hal yang sama ke have overtime. Nah, lalu kita blok lagi teman-teman, copy lagi lalu paste. Kita ganti lagi ke true. Nah, di sini kita langsung saja menggunakan tool di mana kita akan melakukan uji sampel di tes. Ini kita pergi ke menu data, lalu kita pilih data analis, kita pilih di test to sampel assuming equal varian. Untuk variabel 1 kita pilih A, lalu variabel kedua kita pilih yang true. Nah, untuk hasilnya kita akan letakkan di sampingnya saja, kemudian kita klik OK. Nah, sudah ya teman-teman. Di sini saya akan mengurangi angka di belakang koma agar lebih mudah untuk dianalisis. Cukup 3 saja angka di belakang koma. Kemudian begitu pula yang di bawah, kita kurangi dulu. Nah, di sini ditemukan bahwa ada perbedaan signifikan teman-teman. Ada perbedaan signifikan. Nah, ini tadi teman-teman, ada perbedaan signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang lembur dan tidak lembur. Seperti itu. Lalu kita pergi ke soal nomor 2. Yang di sini kita akan melakukan pengujian apakah terdapat hubungan antara beban kerja dan tingkat kepuasan. Di sini
kita akan cari dulu di dataset. Kepuasan itu dijawab lagi, dan workload itu untuk beban kerja. Yang pertama saya akan blok dulu beban itu workload, kemudian kontrol, lalu blok lagi di win, kemudian kita copy, kita pindahkan data ke tadi sebelah sini teman-teman, agar rapi saja sih teman-teman, karena di sini sudah penuh sekali. Kemudian di sini kita menggunakan data lagi, data analis. Kita menggunakan fungsi uji korelasi, lalu klik OK. Di sini kita input datanya, blok dulu, kemudian centang label intro, output trennya kita letakkan di samping, kemudian klik OK lagi teman-teman. Nah, di sini langsung muncul lagi teman-teman jawabannya. Nah, di sini muncul jawabannya teman-teman, yang artinya itu hubungan antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan itu negatif rasanya. Jadi tidak berhubungan ya teman-teman antara beban kerja dan tingkat kepuasan. Nah, mungkin sekian dulu tutorialnya. Terima kasih. Easy go.